pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, di sini saya perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Di sini akan menyampaikan materi tentang program PIP Kota Yogyakarta. Jadi Indonesia ini mengalami krisis pendidikan, terutama pendidikan yang tidak merata, di mana Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk menjadi generasi emas pada tahun 2025. Jadi untuk itu, ini adalah salah satu program yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi alasan adanya program ini adalah adanya pendidikan yang tidak merata dan tidak dapat diakses oleh semua kalangan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Dengan adanya tujuan Indonesia untuk membuat generasi emas pada tahun 2025, maka pendidikan harus selalu ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lalu apa sih PIP itu? Nah, program PIP itu adalah program yang dirilis oleh pemerintah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang merupakan program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung anak-anak yang putus sekolah. Jadi program ini meliputi paket A, B, dan C yang disesuaikan dengan jenjang sekolahnya, serta program vokasi atau PKBM yang ditunjang oleh PIP. PIP juga melibatkan 3 kementerian, yaitu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keagamaan. Nah, program ini didorong aktif oleh pihak sekolah dan instansi terkait termasuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengikuti program pendidikan termasuk PIP, PKK, dan lainnya. Lalu pasti Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, bagaimana sih cara mendaftar PIP itu? Iya. Akan kita lanjutkan. Nah, cara pendaftarannya itu yang pertama, ada siapkan dokumen. Dokumennya itu ada kartu keluarga, akte kelahiran, kartu keluarga sejahtera. Jika tidak memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, itu bisa diganti dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu yang didapatkan dari desa. Yang selanjutnya ada raport dan surat pemberitahuan penerimaan BSN dari sekolah. Yang kedua ada terdaftar di DTKS. Apa sih DTKS itu? DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Jadi data itu diperoleh dari Kementerian Sosial. Nah, siswa itu harus terdaftar dalam DTKS ini. Nah, siswa yang memiliki KKS atau kartu keluarga sejahtera atau SKTM biasanya otomatis akan terdaftar pada DTKS tersebut. Nah, step 3 itu memenuhi syarat usia. Nah, siswa harus memenuhi syarat usia seperti usia 6 sampai 21 tahun, pemegang kartu Indonesia Pintar yang didapatkan dari hasil pemadaran data di Dapodik dengan DTKS Mensos dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Yang keempat itu ada mendaftar ke lembaga pendidikan. Siswa harus mendaftar ke lembaga pendidikan terdekat dan mendaftarkan diri ke aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, yang terakhir itu mengakses link tersebut digunakan untuk memperoleh informasi, mendaftar, atau mengecek apakah kita terdaftar pada PIP tersebut. Nah, yang selanjutnya ada verifikasi dan validasi data. Yang pertama itu pendaftaran. Tentunya siswa mendaftar melalui sistem yang disediakan oleh instansi terkait seperti Dinas Pendidikan atau kantor pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta. Yang kedua ada pengumpulan dokumen. Siswa diminta untuk mengumpulkan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti kartu keluarga, kartu identitas anak, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku di awal tadi, yang saya jelaskan seperti KK dan lain-lain. Terus yang ketiga ada verifikasi data. Yang verifikasi dari instansi terkait memeriksa keabsahan dan kevalidan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh siswa. Soalnya terkadang ada siswa yang mencantumkan dokumen-dokumen palsu hanya untuk mendapatkan PIP ini. Mereka memastikan bahwa data yang tercantum benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, validasi data. Setelah memverifikasi dokumen selesai, data siswa kemudian divalidasi untuk memastikan bahwa siswa tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menerima bantuan dari program Indonesia Pintar. Ini bisa mencakup pengecekan terhadap status keuangan keluarga, status keaktifan sekolah, dan kriteria lainnya yang ditetapkan. Yang terakhir adalah pengumuman hasil. Bagaimana sih mengecek pengumuman hasil? Apakah kita diterima dengan program PIP ini? Tadi kita dapat mengaksesnya pada link yang ini. Nanti kita bisa mengecek apakah kita terdaftar pada PIP. Nah, lalu cara cek KIP bagaimana sih? Nah, yang pertama buka link yang tadi saya
saya jelaskan berulang-ulang. Lalu isi kolom di sebelah kanan dengan mengisi NISN dan NIK. Lalu isi kode CAPTCA yang biasanya berupa jawaban penjumlahan. Jadi nanti di situ ada penjumlahan, kita disuruh mengisi hasilnya berapa itu dimaksud. Lalu klik cek penerima PIP. Status penerima PIP akan muncul secara otomatis di laman tersebut. Lalu pasti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bertanya, berapa sih besaran PIP yang diterima oleh siswa? Betul. Nah, nominal PIP itu dibagi tergantung jenjang pendidikannya. Yang pertama ada SD, SDLB atau paket A itu akan mendapatkan 450.000 per tahun. Terus yang kedua ada siswa baru atau kelas akhir itu akan mendapatkan 225.000 per tahun. Lalu yang kedua ada jenjang SMP, SMPLB paket B itu akan mendapatkan 750.000 per tahun. Terus yang selanjutnya ada siswa baru atau kelas akhir jenjang SMP itu akan mendapatkan 375.000 per tahun. Lalu yang terakhir ada SMA, SMK atau SMALB paket C itu akan mendapatkan 1 juta per tahun, sedangkan siswa baru atau kelas akhir itu akan mendapatkan 500.000. Jadi setiap jenjang itu berbeda ya Ibu, Bapak. Jadi tidak semua itu nominalnya sama. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung mungkin materinya cukup sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Uut. Izin bertanya, apakah ada PIP untuk jenjang perkuliahan? Oke, jadi program PIP ini beranak Ibu. Jadi nanti ada program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, jadi KIPKA. Nah KIPKA itu digunakan untuk para mahasiswa yang tentunya terkendala dalam biaya perkuliahan. Nah jadi ada Ibu, jadi KIPK itu juga merupakan salah satu program turunan dari PIP ini. Jadi tenang saja, jadi para mahasiswa atau calon mahasiswa yang mungkin terkendala dana bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan KIPK dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Seperti itu. Mungkin dari saya penyampaian materinya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Semoga dengan adanya program PIP dari pemerintah ini bisa mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada di Kota Jakarta. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.